perkuliahan imunologi ya, yang belum bisa kita lakukan di hari Rabu kemarin. Jadi, oke, ini bahannya nanti akan saya kirimkan Korma juga. Mohon ditagih ya. Kemudian nanti ada kuliah juga katanya. Jadi kita langsung lanjut ke kuliahnya. Oke. Di sini kita ngomongin bagian terakhir dari materi saya yaitu imunodiagnostik. Em, untuk itu karena kemarin kita udah ngomongin tentang antibody, antigen dan interaksinya, bagaimana development juga. Immunodiagnostik ini sebetulnya adalah pemanfaatan dari reaksi antigen dan antibody. Ya, reaksi spesifik antara antigen antibody ini nantinya kita gunakan untuk melihat seberapa banyak dia punya afinitas, seberapa banyak dia nempel. Simpelnya seperti itu. Nantinya bisa bersifat kualitatif, artinya ketika terjadi reaksi akan menimbulkan warna dan menimbulkan suatu tanda, bisa warna, bisa radioaktif, bisa sesuatu yang bisa menandakan dia ada interaksi, ataupun kuantitatif. Jadi jumlahnya itu kita ukur, misalnya radiolabel, berapa radioaktif yang radioisotop yang tertangkap atau yang berinteraksi antara antigen dan antibodinya, kita bisa ukur. Kemudian kalau dengan reaksi kolorimetri atau warna, bisa kita ukur juga intensitas warnanya. Makanya sebetulnya di lab kita ada sebuah ELISA reader, yaitu spektro yang alat spektro yang nantinya ngukur pakai microwell itu loh, yang 96 microwell itu sebetulnya didesain untuk mengukur interaksi antara antigen dan antibodi. Cuma kita perlu belajar lagi bagaimana sih ya reaksi antigen antibodi yang dimanfaatkan sebagai immunodiagnostik. Nah, biasanya akan ada suatu senyawa label untuk visualisasi reaksi. Inilah yang nantinya akan menimbulkan hasil kualitatif ataupun kuantitatif gitu. Oke, kita lanjut dulu. Antibodi kita sudah tahu bahwa ada jenis-jenisnya, tapi yang paling sering digunakan adalah IgG karena dia paling simpel, paling banyak tersedia, paling mudah bereaksi efektornya. Kemudian paling 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 mudah juga bisa direkayasa secara genetik. Artinya karena gini, em, untuk membuat suatu suatu imunodiagnostik, jadi kita perlu buat atau merekayasa si antibodinya, bagian atasnya ini kita sesuaikan dengan targetnya, antigennya yang spesifik, dan bagian bawahnya atau bagian FC-nya ini kita sesuaikan dengan matriks yang tempat nempel atau tempat bereaksinya. Jadi kita sesuaikan dia pada suatu kita tambatkan dia dulu pada suatu tempat untuk bisa bereaksi dengan si antigen ini. Oke. Jadi kita melihat lagi yang namanya antibody structure dan interaksinya. Gini, di sini antigen ya kan? Kita sudah sadar kita sudah tahu di sini adalah antigennya. Kemudian bagian sini adalah yang nantinya memberikan bagian efeknya atau berinteraksi dengan efektor sel. Nah, sifat seperti inilah yang nantinya kita manfaatkan untuk imunodiagnostik atau immunoassay. Jadi bagian atasnya atau bagian FAB atau fragment antigen binding atau daerah yang uh, variabel itu nanti digunakan untuk mengenali antigen secara spesifik. Sedangkan bagian efektornya yang di bawah ini nantinya akan digunakan untuk bereaksi dengan suatu label gitu. Nah, kita mengingat kembali kalau secara natural antibodi itu dalam tubuh dia itu punya Fc reseptor. Jadi kita fokus pada benda yang di bawah ini. Ini adalah Fc reseptor yang
nantinya bisa berikatan dengan salah saya. Ini adalah bagian Fc region yang nantinya bisa berinteraksi dengan Fc reseptor. Fc reseptor ini ada di effector cell. Jenis-jenis lain ada di sini. Ada yang manus binding, kemudian ada Fc reseptor yang ada di NK cell, kemudian ada Fc reseptor yang ada di makrofag atau monosit, kemudian ada Fc reseptor yang nantinya berinteraksi dengan endothelial cell. Jadi bagian bawahnya ini nantinya bisa berinteraksi dengan banyak jenis reseptor. Tapi bagian bawahnya ini kan tidak terlalu bervariasi. Yang bervariasi itu adalah bagian yang berikatan dengan antigen. Ini bagian antigennya. Bagian bawahnya ini adalah bagian efektornya. Gitu. Jadi, Fc region pada antibodi dapat memberikan fungsi efektor spesifik pada suatu reseptor. Oleh karena itu, karena bisa dia berikatan dengan reseptor, maka bagian ini dapat juga dikenali oleh antibodi lain atau matriks, sehingga nanti dapat digunakan untuk reaksi diagnostik. Gambarannya seperti ini. Ini adalah matriksnya. Antibodinya, pertama, bagian bawahnya ini ditambatkan dulu pada suatu matriks di bawah. Kemudian nanti antigen sesuatu atau sampel yang kita deteksi, kita lewatkan. Kita alirkan misalnya. Tentu saja antigen yang dapat berinteraksi dengan antibodi, dia akan nempel. Nah, di sini terjadi ikatan spesifik. Oke. Kemudian, ini adalah salah satu contohnya saja, karena banyak sekali cara-cara kerja yang lain. Oke. Saya lanjutkan. Jadi di sini setelah ditambahkan, dilekatkan dengan apa tuh dialirkan suatu antigen. Jadi bayangkan ini seperti suatu wadah. Pernah tahu tes kehamilan kan? Atau tes narkoba yang pakai kit itu. Jadi sampel itu diteteskan di bagian sini. Kemudian nanti dia akan jalan ya, terelusi. Bahasanya apa ya? Lewat kapiler di sini. Ada suatu membran di sini, satu kertas lah, satu membran, supaya gampang membayangkan dia itu suatu suatu membran yang punya kapiler, dan kemudian di sini ada suatu antibody, ada dua kan. Nah, kalau biasanya kalau positif keduanya hidup, kalau negatif hanya satu yang hidup. Artinya gini. Yang saya mau ceritakan di sini adalah bagaimana kita melakukan pengujian dengan dengan menggunakan sampel yang mengandung antigen. Dia taruh sini, kemudian terelusi ke sini, kemudian dia akan menemui step pertama. Yang di sini adalah biasanya adalah kontrol. Jadi ketika dia tidak ada, apakah ketika dia bukan, di sini adalah tesnya, di sini adalah kontrolnya. Jadi ketika dia membawa antigen di sini akan berinteraksi. Kalau yang di sini adalah kontrol positifnya, di mana kalau dia reaksinya berjalan dengan baik, dia juga akan hidup. Nanti akan saya ceritakan lebih detail lagi. Tapi ceritanya, prosesnya, bagaimana si antigen ini bisa dialirkan, itu adalah proses lewat kapilerisasi seperti ini umumnya. Atau bisa juga direndam. Nantinya supaya si antigen ini dapat memiliki kesempatan berikatan dengan antibodi. Kemudian tahapan selanjutnya dari ELISA, ini adalah tahapan yang kalau dikerjakan di lab. Bukan yang ini ya, bukan yang ini. Ini kalau secara skematis dikerjakan di lab. Jadi di bawahnya ini matriks, kemudian dikasih antigen, dia sudah nempel, lalu ditambahkan satu antibodi lagi yang bisa mengenali bagian yang lain dari si antigen. Nah, antibodi yang lain ini dilabel dengan eh, suatu 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 enzimatik. Jadi ini ada suatu enzimatik yang di sini nantinya diberikan substrat akan menghasilkan produk yang setara jumlahnya dengan jumlah berinteraksinya.
Oke, ini simpelnya dulu. Ini adalah cara kerja bagaimana dia bisa menghasilkan suatu reaksi warna. Oke, udah segitu dulu. Kita lanjutkan. Jadi dari yang saya ceritakan tadi, sebetulnya ada beberapa cara. Ada yang direct ELISA. Jadi dia itu antigennya langsung ditempeli, langsung dikenali oleh antibodi yang sudah dilabel. Nih, langsung memberikan reaksi warna. Ini direct. Gitu. Indirect adalah gambarnya seperti ini. Artinya ada bukan gambarnya ya seperti ini. Jadi dia itu adalah di sini antigen ya. Ini antibodi yang mengenali si antigen. Kemudian reaksi warnanya dilabeli di secondary antibody. Jadi, kenapa kita buat apa ya? Kenapa kita buat indirect ELISA sedangkan direct ELISA itu bisa dilakukan dengan seperti ini? Jawabannya adalah karena kalau kita melabel satu persatu antibodi yang spesifik, itu biayanya mahal. Jadi, biasanya perusahaan akan membuat secondary antibody conjugate, ya, secondary antibody conjugate yang sifatnya general mengenali bagian belakang dari antibodi yang bisa mengenali antigen tertentu. Jadi yang ini universal, yang hitam ini, antibodi yang ini universal, sedangkan yang di bagian ini adalah yang bisa mengenali secara spesifik antigen yang kita target. Jadi yang perlu kita pesan hanya bagian yang ini secara custom. Nah, sedang kalau yang ini ada kalau yang direct, artinya kita perlu custom sampai ngelabel. Itu akan memerlukan cost yang lebih tinggi. Gitu. Atau juga bisa dengan sandwich ELISA. Nah, oke. Sandwich ELISA adalah gambaran dari ini. Ya, kenapa namanya sandwich? Karena antigennya terletak di tengah-tengah. Hmm. Jadi secondary secondary antibodinya, eh, artinya antibodi yang general yang warnanya hitam itu ditaruh di matriks, kemudian tapi dia juga harus punya kemampuan berikatan dengan antigen. Kemudian antigen spesifiknya ditambahkan kemudian, baru kemudian dilabel lagi dengan secondary antibody conjugate. Gitu. Nah, ini lebih ribet, tapi umumnya digunakan em, kalau ada apa ya, untuk mendeteksi sesuatu yang sifatnya bukan lab. Artinya dalam kit diagnostik lebih sering digunakan sandwich ELISA. Artinya nantinya em, seperti yang saya gambar tadi di kit itu, oke. Jadi di sini adalah si capture antibodinya itu. Jadi ini bagian sini, oke. Kemudian di sini adalah tempat penetesan sampelnya dari sebuah kit. Nah, ini nanti terkapilarisasi atau terelusi. Nah, sampai sini si antigennya kemudian akan akan berinteraksi. Lalu ditambahkan lagi si bagi dua si antibody spesifik dan si antibody sekunderinya untuk melabel gitu. Jadi akan ada beberapa step untuk sandwich ELISA ini. Kemudian ada juga yang kompetitif ELISA, jadi dia itu digunakan em, untuk mendeteksi sesuatu yang sifatnya sifatnya semakin apa tuh, kompetisi. Artinya gini, em, kita bisa mengukur jumlahnya, semakin lama dia akan semakin berkurang ketika semakin banyak berinteraksi. Artinya lebih digunakan untuk kuantitatif. Gambaran lebih detailnya nanti akan saya tampilkan. Nah, ini baru contoh kerjanya. Oke. Jadi
Sebelum kita lanjut ke cara kerja yang masing-masing, kita perlu lihat dulu konsep dasarnya. Konsep dasar dari imunosei. Oke. Ini adalah cara kerja atau tahapan yang dilakukan pada imunosei. Jadi kita mulai dulu. Ini adalah suatu matriks. Ini adalah matriks. Ini nomor satu. Suatu larutan. Nah, kita baca aja ya. Suatu larutan atau substansi antigen eh, dimasukkan ke dalam sumur atau plat solid, lalu diinkubasi selama waktu tertentu, pada suhu tertentu, waktu tertentu, sesuai dengan jenis antigen dan antibodi yang digunakan. Lalu tambahkan larutan pemblok untuk menghindari ikatan non-spesifik. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah mengkondisikan suatu sampelnya dulu. Jadi ini antigennya ya, ini antigennya. Kemudian ini adalah larutan pembloknya dulu untuk menghindari reaksi non-spesifik. Oke. Setelah siap, lalu yang dilakukan adalah larutan antibodi. Larutan antibodi B, anti-antigen A dimasukkan ke dalam sumur plat tersebut setelah proses pencucian. Kompleks A dan B akan terbentuk dengan kuah. Lalu suatu konjugat antibodi C. Oke, kita kasih label ya. Ini adalah A, antigennya. Kemudian yang hijau ini adalah B. Larutan antibodi yang bisa mengenali si A, itu kita sebut dengan larutan antibodi B, dimasukkan ke dalam sumur. Dimasukkan ke dalam sumur setelah proses pencucian dengan larutan pemblok tadi. Dan ditunggu hingga kompleks A dan B terbentuk dengan kuat. Jadi terdapat reaksi antara si B dengan A. Nih, nah, dia sudah mengenali bagian seperti ini. Nah, ini yang sudah berhasil berikatan. Oke. Lalu step berikutnya diberikan suatu konjugat antibodi C. Ini yang warnanya biru kita sebut dengan C. C ini adalah yang bisa mendeteksi bagian hijau. Nah, si C ini membawa senyawa label yang warnanya kuning ini. Oke, kemudian ini adalah tahap pelabelan kalau di sini. Kemudian membentuk suatu kompleks A, B, C, dan enzim. Enzim ini ada yang kuning ini. Oke, hasil akhirnya adalah seperti ini. Setelah kompleks A, B, C, ini ya, ini satu kompleksnya. Kalau yang ini satu kompleksnya. Setelah kompleks A, B, C, dan enzim itu terjadi, maka dilakukan pencucian. Jadi yang tidak nempel ini dibuang. Sehingga tinggal yang nempel-nempel saja di sini. Oke. Dan kemudian kita lakukan tahap reaksi dari si label. Yang di sini digunakan adalah enzim. Enzim bisa menghasilkan suatu reaksi kalau ada substrat. Jadi yang ditambahkan adalah penambah substrat tertentu yang menghasilkan reaksi warna misalnya. Jadi dari sini dilakukan penambahan substrat yang memberikan reaksi warna dan memberikan intensitas tertentu. Untuk mendapatkan berapa jumlah reaksi warna yang spesifik, maka dilakukan pencucian atau penambahan senyawa lain agar warna yang terbentuk stabil saat pengukuran. Artinya bisa hanya yang berinteraksi saja yang tersisa. Jadi yang tidak berinteraksi, substrat yang tidak berinteraksi dicuci gitu, atau dibersihkan, atau ditambahkan penstabil. Jadi ketika dia si warna kuningnya ini adalah enzim, kemudian yang bulat-bulat kecil ini adalah substrat.
dia itu bereaksi menghasilkan warna intensitas tertentu dan memberikan memberikan intensitas warna tertentu, maka kita bisa ukur dengan spektrum sebetulnya. Jadi ini adalah dasar dari immunoassay. Dalam pengembangannya, kita bisa melakukan beberapa hal seperti ini. Nah, ini akan kita bahas lagi di belakang. Oke, di sini di gambar ini di dasar immunoassay ini yang digunakan sebagai ilustrasi adalah enzim yang bulat kuning. Oke. Sedangkan secara nyata, secara real, label pada antibody itu bisa ada banyak jenis. Ada enzim bisa pakai horseradish peroxidase, ada alkalin fosfatase, kemudian ada juga senyawa fluoresensi, misalnya fluoresen, Meliferon, kemudian tetramethylrhodamin, ada juga luminescent, misalnya luciferin, kemudian ada yang sifat seperti partikel, artinya partikel dalam bentuk yang kecil, yang nantinya itu bisa dideteksi juga. Misalnya adalah paling gampang membayangkan mungkin gold dan silver di sini. Artinya kita berikan partikel logam yang lain gitu. Atau juga bisa radioaktif seperti lutetium dan rhenium. Jadi nanti akan memberikan eh, suatu gelombang radiasi atau pancaran radiasi yang bisa terukur juga. Gitu. Oke, kemudian ada jenis immunoassay. Ada yang sifatnya kompetitif, ada yang sifatnya non-kompetitif. Kalau kompetitif, eh, kalau kompetitif, bagian antigennya nantinya akan eh, langsung antigennya yang membatasi imunoassay-nya. Sedangkan kalau non-kompetitif, antibodinya eh, melebihi melebihi dari atau memberikan pengaruh lebih banyak. Jadi jumlahnya gini. em, Sebentar. Maaf saya kembali. Jadi kalau kompetitif immunoassay, yang membatasi dari reaksi immunoassay-nya adalah jumlah dari si antigen. Sedangkan kalau non-kompetitif, jumlah antibodinya itu dibanyakin sehingga dia tidak terbatas dari apanya ya? Tidak terbatas dari eh, tidak dibatasi si antibodinya sehingga nantinya akan semakin lama bisa saja semakin naik gitu. Kalau yang ini sifatnya adalah jumlah antigen yang bereaksi semakin lama semakin turun gitu. Kalau yang ini semakin lama semakin naik jumlah antigen antibodi kompleksnya. Jadi A, B, AG. Oke. Antibodi antigen. Nah, itu semakin lama semakin turun. Kalau ini semakin lama semakin naik karena ditambahin terus gitu. Itu bedanya yang paling utama dari kompetitif dan non kompetitif. Dari sini eh, dari sini gambarannya mungkin lebih gampang dengan yang ini. Jadi eh, kompetitif immunoassay itu bisa dengan dua cara. Ada yang antigen capture immunoassay atau antibody capture immunoassay. Jadi kalau em, yang antigen capture dia itu langsung ditangkap-tangkap seperti ini. Hmm. Artinya yang ditangkap, yang digerakkan itu adalah antigennya. Yang digerakkan adalah antigennya. Oke. Nah, sedangkan kalau antibody capture immunoassay yang digerakkan adalah antibodinya. Gitu.
antigennya ditempelkan di matriks. Yang ini antibodinya ditempelkan matriks. Oke, itu bedanya. Jadi signalnya itu semakin lama akan semakin berkurang karena semakin banyak yang sudah berinteraksi gitu. Oke, jadi itu yang kompetitif. Sedangkan yang non kompetitif dia itu sifatnya adalah antibodinya dulu ditaruh, kemudian ada antigen, lalu ditambahkan jumlah antibodi konjugat yang tidak terbatas. Jadi antibodi berikutnya ini ditambahkan untuk mengukur berapa jumlah yang benar-benar bereaksi atau antigennya yang benar-benar bisa tertangkap. Jadi di sini hasil pelabelannya itu ada nantinya signalnya semakin lama akan semakin naik. Itu bedanya dari kompetitif dan non kompetitif immunoassay. Oke. Oke, kita ngomongin metode analisis imunodiagnostik berdasarkan label ya. Konsep dasarnya sebetulnya hanya itu, cuma cara pelabelan ini dan cara deteksi tentu saja akan menjadi tantangan yang berbeda lagi gitu. Karena kalau kita kalau apa ya? Kalau kita pikir untuk mereaksikan antigen antibodi, tentu saja kita perlu visualisasi. Visualisasinya itu bisa dengan NZ, bisa dengan eh, bisa dengan apa ya? Bisa dengan reaksi radioaktif, kemudian bisa fluoresen, bisa luminescen, bisa macam-macam sebetulnya. Cuma bagaimana cara mengukur intensitas dari atau bagaimana caranya mengukur jumlah antigen dan antibodi yang berinteraksi? Itu kan menjadi suatu apa ya? Suatu tantangan dari analisis imunodiagnostiknya. Pada COVID misalnya juga, pasti ada limit tertentu dari suatu, udah tahu kan ya, tes di tes yang swab antigen itu kan setelah diambil sampelnya dari hidung, kemudian dikocokkan pada larutan buffer, kemudian dimasukkan pada suatu tubnya dia yang sudah ada antibodi, kemudian baru diteteskan, dikocok-kocok dulu, direaksikan, baru kemudian dimasukkan ke dalam, diteteskan ke larutan kit kan. Mungkin pernah lihat ya ketika swab antigen di waktu di pengujian COVID itu. Nah, itu adalah imunodiagnostik. Masalahnya adalah seberapa banyak titer yang bisa ketangkap, yang bisa diambil dari hidung atau saluran pernapasan supaya dia dapat memberikan reaksi warna. Nah, itu adalah masalah di metode analisisnya seperti apa. Kalau kit artinya harus memberikan suatu reaksi visual kan. Untuk bisa memberikan garis itu artinya ada reaksi warna yang bisa kita lihat secara visual di kit testnya itu. Nah, bentuk kit testnya seperti ini kan. Di sini ada C, di sini ada T. Nah, ini kontrol, ini tes. Oke. Nah, permasalahan inilah nantinya hubungan hubungannya adalah di sini tersedia berbagai cara yang berbagai cara atau metode analisis yang bisa disesuaikan dengan cara sebentar.
Oke, saya lanjut. Jadi ini ada jenis-jenis metode analisis ini akan disesuaikan dengan apa yang kita tujuan mendeteksi antigen antibodinya gitu. Oke, kita coba lihat dulu ada banyak jenis-jenisnya. Dari banyak jenis ini apa sih bedanya? Jadi ada beberapa perkembangan dalam immunoassay. Yang first generation itu adalah eh, radioimmunoassay, kemudian enzim immunoassay, kemudian fluorescent sama luminescent. Artinya langsung di yang sifatnya apa ya? Simpel. Artinya antigen yang sudah antibody yang dilabel langsung direaksikan dengan antigen. Jadi first generation ini adalah sifatnya masih simpel, kemudian dia bisa dilakukan, tapi sampai sekarang masih ada digunakan pada kit. Ada yang manual double antibody, yang seperti tadi sandwich, dan penggunaan solid phase assay, dan commercial kits. Nah, ini first generation ini masih efektif sampai sekarang digunakan untuk mendeteksi cepat, gitu. Kemudian sudah mulai ada second generation immunoassay yang sifatnya non-competitive immunometric. Kuncinya adalah di immunometrik. Jadi untuk penggunaan atau presisi hasil yang lebih baik, maka digunakan untuk analisis data lab biasanya. Yaitu ada IRMA, Immunoradiometric Assay, kemudian ada ELISA, ada bedanya yang di sini enzim link immunosorbent C. Jadi dia ditambahkan pada suatu matriks si enzimnya. Kemudian ada flow assay, biasanya digunakan untuk mengukur jumlah sel, misal seperti flow cytometric. Dan sudah mulai ada automatic. Kemudian ada random access automatis, dan ada consolidation with clinical chemistry. Itu yang artinya second generation ini lebih banyak digunakan untuk kebutuhan riset dan lab. Kemudian yang ketiga sudah lebih advanced lagi, jadi dia adalah seperti biochip, kemudian microspot dan lain sebagainya. Ini juga digunakan secara riset. Yang paling sering kita temui di market adalah yang ini. Dan sampai sekarang apa yang dan sampai sekarang memang kebutuhannya adalah untuk deteksi cepat. Jadi untuk menghasilkan dapat untuk memberi mengambil keputusan secara cepat. Apakah pasien ini mengalami gejala ini atau tidak. Nah, biasanya digunakan yang sifatnya competitive immunoassay secara langsung gitu. Yang kedua ini adalah untuk riset dengan limit deteksi yang lebih baik, kemudian dengan akurasi, presisi yang lebih baik uh, untuk mengetahui proses-proses yang terjadi di secara laboratori gitu. Oke. Hal-hal yang berpengaruh pada immunoassay itu adalah satu, si antibodinya sendiri, yaitu adalah spesifisitas, avidity atau total affinity, dan tipenya. Jadi si antibodinya adalah benda yang nantinya bisa berpengaruh sekali dari immunoassay. Kemudian kesuksesan pelabelan, berapa besar sensitivity of detection-nya dia, kemudian berapa ukurannya. Kalau besar ukurannya tentu akan kurang stabil, kemudian stabilitasnya, lalu interference-nya, kemudian apakah dia menghasilkan background noise. Nah, background noise ini adalah ketika misalnya ini. Nah, ini ada banyak nih, ada substrat yang banyak. Nah, substrat banyak ini mengganggu nggak dia pengukuran warna. Misal kita menggunakan spektro nih, substratnya ini mengganggu serapan di panjang gelombang maksimum atau enggak, gitu. Itu yang namanya background noise. Jadi misalnya scan panjang gelombang gitu. Nah, karena ada
ada sisa-sisa substratnya, maka bentuknya jadi kayak gini. Nah, ini kita sebut dengan background noise karena puncaknya akan menjadi landai. Jadi dia mengganggu pengukuran secara real gitu. Jadi bisa di sini, yang ini bergeser ke sini. Itu adalah masalah background noise. Kemudian jenis format dari immunoassay-nya, apakah dia kompetitif dan non kompetitif. Lalu ada separation system. Separation system itu adalah proses yang proses pencucian, terutama yang tadi kita sudah omongin ya. Bagaimana dia setelah bereaksi bisa dipisahkan, setelah bereaksi bisa dicuci. Nah, itu yang kita sebut dengan separation system. Lalu ada automation. Biasanya dilakukan untuk eliminating human error. Tapi ini adalah kalau kita menggunakan alat. Tapi kalau kit kan masih menggunakan operator, yaitu human. Dan pengambilan sampel kan juga masalah kan. Eh, Misal swabnya, kita ngomongin COVID deh. Misal swabnya kurang kurang banyak, kurang apa ya, kurang dapat mencapai daerah berkumpulnya virus gitu. Kan juga juga masalah gitu. Nah, automation ini mungkin bisa menjadi solusi untuk lebih akurat dan persis lagi dalam pengambilan sampel. Ya, tapi automation itu ya pasti nambah biaya sih. Itu. Oke, kita coba satu persatu di sini. Ada jenis-jenis immunoassay. Di sini ada radioimmunoassay. Jadi secara normal dia itu sifatnya kompetitif biasa. Jadi yang mana yang berinteraksi, kemudian dicek radiolabelnya berapa jumlahnya. Itu intinya sih. Jadi tahapannya adalah satu, dibuat dulu larutan buffernya, larutan media atau matriks tempat tempat reaksinya, kemudian ditambahkan sejumlah unlabel antigen. Jadi antigennya itu ditambahkan, kemudian tambahkan radioaktif. Oke. Jadi ini antigen, yang merah antigen, kemudian eh, yang biru ini adalah radioaktif. Ini radioaktif ya. Kemudian baru ditambahkan antibodi. Nah, antibodi ini nantinya akan berinteraksi dengan nantinya akan berinteraksi dengan si antigen dan si antibodinya. Nah, radioaktifnya itu nantinya akan membentuk antigen dan antibodi kompleks, dan nantinya ditambahkan secondary antibody yang dapat menjaga ikatan uh, untuk mempertahankan jumlah dari jumlah dari sebuah kompleksnya ini. Jadi dari jumlah yang terkompleks ini nantinya akan bisa diukur dengan radioactivity. Itu ceritanya. Kemudian contoh yang berikutnya ada ELISA atau enzyme link immunosorbence. Di sini ELISA ini yang paling sering digunakan untuk kuantitatif immunoassay hari ini. Jadi yang paling sering digunakan bentuknya seperti ini. Jadi pertama ada matriks, ini adalah matriksnya. Di sini ada antibodi yang sifatnya menangkap target protein. Kemudian ada secondary, salah saya. Ini pendeteksinya, ini pendeteksi antibodinya. Artinya antibodi yang spesifik terhadap target proteinnya. Kemudian di sini ada antibodi secondary yang punya punya enzim, dan nantinya ini enzimnya. Dan nantinya ketika diberikan substrat yang dari awalnya tidak berwarna, temu enzim dia akan menghasilkan senyawa berwarna. Jadi formatnya adalah sandwich ELISA di sini.
Nah, bagaimana ELISA itu di eh, bisa bekerja? Jadi mungkin pernah lihat ya alat bendanya ini. Jadi di sini bisa bisa nah, ah, jadi di sini bisa dilakukan suatu analisis menggunakan microplate ya. Di sini setiap boleh diisi masing-masing sampel sampai 96. Jadi bisa digunakan untuk banyak sampel kemudian diukur yang mana yang punya apa tuh memberikan hasil eh, ikatan antigen antibody dan menghasilkan reaksi warna yang paling besar. Nah, di dalam sini prosesnya adalah seperti ini. Pertama, ada dua sih, ada dua cara. Jadi ada yang cara sandwich seperti ini. Jadi ada antibody yang ditekatkan dalam suatu matriks, baru kemudian misalnya di sini viral antigennya di- dideteksi dan untuk secondary antibody-nya baru ditambahkan berikutnya. Atau dengan cara yang si antigennya yang ditambahkan pada sulit supportnya. Ya, jadi semuanya ditaruh dulu, habis itu ditambahkan antibody atau antigen. Jadi tergantung. Kalau yang A, ini artinya si antigennya yang dimasukkan ke dalam well ya. Kemudian kalau yang B, ini yang ditambahkan adalah antibodinya, gitu. Oke. Kemudian kita juga akan membahas. Kemudian ini adalah contoh kit test yang saya ceritakan tadi. Jadi em, pada uji kehamilan itu juga menggunakan immunoassay sebagai dasar ya. Di uji COVID juga sama. Format bentuk kit testnya juga sama. Jadi bagian S ini adalah tempat sampelnya. Kemudian nantinya dia itu akan memberikan, nah ini yang saya bilang elusi tadi. Kemudian dia itu akan menyentuh bagian tes dan bagian kontrol. Di sini, di bagian tes dan di bagian kontrol, di sini ada antibodi yang spesifik. Antibodi dan senyawa label yang spesifik. Nah, ketika dia tertahan di bagian tes, antibodi spesifik, maka dia akan memberikan garis warna. Kemudian, kemudian di bagian kontrol, ini adalah si antigen yang positif itu diberikan di sini. Jadi hasil positif atau antigennya sudah ada di sini, kemudian antibodinya juga sudah di sini, dan nantinya bagi akan harusnya kalau reaksinya berjalan lancar, ini akan memberikan hasil hasil warna di sini. Jadi untuk menghasilkan status, nah ini ya gitu. Ini invalid karena kontrolnya tidak ada garisnya. Ini adalah hasil negatif. Ini adalah hasil positif dari kit test. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa yang kontrol itu harusnya selalu selalu ada garisnya. Jawabannya adalah sebetulnya di sini bukan, maksud saya gini, sebetulnya di sini ini senyawa labelnya baru ada di sini. Jadi ketika ditambahkan suatu cairan, dia ikut berelusi bersama dengan si sampel antigennya. Jadi labelnya ada di bagian S. Ini labelnya ada di sini. Atau senyawa warnanya ada di sini. Jadi nanti dia ikut berelusi ke sini. Di sini cuma ada enzim. Sini cuma ada enzim.
Jadi ketika si substratnya sudah sampai ke sini dan ada enzimnya, maka dia akan memberikan reaksi warna di sini. Sedangkan kalau di sini tidak ada antigen, maka dia tidak akan memberikan reaksi warna. Sedangkan kalau dia membawa antigen, maka dia akan memberikan reaksi warna. Kebayang nggak sih? Oke, nanti kita nonton video deh. Oh, ini ada juga. Oke, kita coba ulang lagi. Jadi, kita ulang lagi. Ini step pertama ya. Jadi, ada si sampel. Gimana sih cara ngilangin angkanya? Ini. Oke. Jadi di sini ada urine sampel, kemudian dia nantinya em, yang dideteksi dari urine sampel itu adalah HCG. HCG itu adalah suatu protein yang jumlahnya semakin tinggi pada fase kehamilan, gitu. Nah, kita ambil contoh di uji tes kehamilan ya. Jadi ketika ketika dalam periode kehamilan, urin dari wanita hamil itu mengandung kadar HCG yang tinggi. Sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi pada wanita hamil, HCG-nya itu tinggi. Lalu dari urin sampelnya itu diteteskan. Lalu dia nantinya akan berkapilarisasi sampai ke sini kan. Nah, di sini itu akan akan bergerak sampai ke ujung. Nah, ini adalah matriksnya kan. Setelah diteteksi semuanya airnya kan akan jalan nih. Nah, yang terjadi di test region ini ini mengandung anti HCG antibodies, artinya membawa antibody. Di sini ada antibody, kemudian di sini ada antigen ya. Ini HCG-nya yang hijau ini adalah HCG-nya, dan yang bergerak di sini adalah antibody yang secondary gitu. Jadi yang sudah disediakan di sini pada tes kehamilan adalah antibody yang secondary antibody yang nantinya bisa berikatan dengan HCG. Jadi sini sudah ada antibody yang disediakan di sini adalah antibody. Oke. Di sini disediakan antibody, jadi antibody yang sudah berikatan dengan si si HCG atau antigennya nanti akan membentuk kompleks dan memberikan reaksi warna. Oke. Lalu bagaimana kalau sampai eh, di tempat tesnya? Di tempat tesnya bentuknya langsung dibuat sesuai di tempat tesnya bentuknya langsung dibuat si antibody yang bisa mengenali secondary antibody, sehingga nantinya ketika dia itu berikatan akan menghasilkan reaksi warna. Jadi kuncinya adalah di ketersediaan dari secondary antibody, substrat, dan enzimnya. Jadi macam-macam bisa dibikin di sini, bisa dibikin enzimnya taruh di sini bersama dengan si secondary antibody kan. Nah, misalnya di label seperti ini, nanti sampai sini dia bereaksi warna, kemudian yang di sini juga, yang di sini tinggal dibentuk seperti ini dan memberikan reaksi warna. Jadi eh,
Kalau dia tidak bisa berinteraksi, ini harusnya ada di awal ya. Ini kan ada di awal. Kalau kalau dia tidak berinteraksi seperti ini, maka dia akan lewatkan. Maka ini garisnya di sini tidak akan dihasilkan. Oke, mungkin nonton video ya di YouTube bisa lebih bagus dari saya menjelaskan. Tapi intinya ada region test dan ada region kontrol. Ini juga sama digunakan untuk tes patogen mikroba. Kemudian juga bisa digunakan untuk tes golongan darah. Misalnya em, pengetesan golongan darah biasanya akan dilakukan dengan antibodi yang sesuai dengan dia. Antibodi yang sesuai dengan golongan darah tertentu. Eh, misalnya gini, misal kita golongan darah A nih. Hmm, golongan darah A, maka dia nantinya akan ditetesi antibodi A, dia tidak terjadi aglutinasi, yang B dia itu akan terjadi eh, ini sel darahnya A. Kemudian ketika diberikan A dia tidak apa-apa. Ketika diberikan B dia akan rusak atau teraglutinasi, rusak. Kalau AB ada rusak sebagian gitu. Kalau yang O pasti nggak apa-apa gitu. Jadi prosesnya adalah simpelnya adalah antigen itu akan selamat kalau dia tidak dikenali oleh antibodi yang berbeda. Jadi sel darah juga punya antigen. Golongan darah itu ditunjukkan eh, dari jenis antigennya. Oke. Kita sering menyebutnya adalah misalnya kalau golongan darah nol, artinya tidak punya antigen di permukaan. Tidak punya antigen permukaan artinya mau dikasih apapun, mau mau nantinya dengan apapun dia tidak akan teraglutinasi. Kemudian kalau A dan B berarti antigennya jenisnya A dan B. Artinya kalau A dan B dia dia artinya sensitif terhadap sesuatu yang nantinya ada di antibodi. Itulah alasan kenapa antigen O artinya tidak punya antigen, golongan darahnya nol gitu. Itu bisa donor kemana saja karena antibodi dalam tubuh orang penerimanya itu tidak mengenali dia sebagai benda asing gitu. Jadi, relatif lebih aman terjadi reaksi aglutinasi. Nah, yang biasanya bermasalah adalah yang AB. Kalau AB, dia harus dapat dari AB. Antibodi anti AB itu ada dalam tubuhnya. Artinya, kalau dia cuma ya bisa sih yang B, artinya jumlah sel didonorkan ke dia akan akan selamatnya lebih sedikit lah daripada yang eh, ketika didonorkan dia itu cenderungannya akan menimbulkan reaksi aglutinasi itu ceritanya. Oke, ini bagaimana melihat golongan darah. Jadi eh, oke, kita kita lihat deh di sini. Jadi ketika ketika Anda golongan darahnya AB, maka diberikan antibodi A dan antibodi B, maka terjadi aglutinasi. Maka golongan darah Anda adalah AB. Kalau yang B, yang tipe B, ketika diberikan eh, antibodi anti B, maka dia itu akan teraglutinasi. Kalau di tipe A, kemudian diberikan antibodi yang mengenali yang A, maka dia akan teraglutinasi. Kalau yang nol, dia tidak punya antigen dan tidak akan teraglutinasi pada anti A dan anti B.
Itu ceritanya. Oke. Yep. Ini pengujian jenis darah, golongan darah itu disebut dengan blood typing. Kemudian ada Western blot. Ini lebih ke urusan lab, yaitu adalah untuk mendeteksi protein target dengan reaksi antigen antibody. Mampu mendeteksi suatu protein dalam campuran, lalu memberikan informasi mengenai berat protein, lalu bisa, nah artinya sebagai reagen deteksi. Ini protein apa sih gitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan Western blot. Atau protein yang mana dalam sebuah sel yang nantinya bisa berinteraksi dengan protein mana yang berinteraksi dengan antigen. Misalnya seperti ini. Kemudian cara kerjanya adalah mungkin pernah ingat ya yang namanya SDS Pitch. SDS Pitch itu yang kayak elektroforesis. Nah, kemudian elektroforesisnya itu kan masukkan pita-pita protein ini. Dari pita-pita protein itu lalu eh, dilabel dengan antibodi, antibodi primer dan antibodi sekunder, dan ada pewarna. Nah, tujuannya untuk tahu yang mana yang bereaksi spesifik terhadap suatu antigen. Nah, ini hasil contohnya. Jadi memberikan hasil ini proteinnya gitu. Terus kita bisa deteksi, kita bisa ambil si proteinnya ini, lalu kita identifikasi dia urutan proteinnya seperti apa. Gitu. Lalu bisa juga mungkin pernah dengar imunohistokimia. Artinya untuk mendeteksi sesuatu ada di jaringan apa ketika dalam tubuh. Jadi contohnya adalah langsung aja di contoh. Ini misalnya virus. Nah, virus ini lebih banyak menyerang sel apa? Nah, si virus ini dilabel dengan suatu immunofluorescence yang nantinya ketika dia berikatan ketika nanti berikatan dengan sel, selnya itu bisa diberikan suatu akan menghasilkan suatu warna fluoresensi. Nah, ketika kita lihat di mikroskopik, artinya tahu, oh ini selnya ini lebih uh, dia dominan ada di sel bagian ini. Gitu. Nah, itu juga cara ketika kita ketika apa ya, ketika ilmuwan mendeteksi sebetulnya suatu virus itu menyerang jaringan apa? Jaringan pernapasan kah? Atau sel apa? Sel epitel kah? Kemudian di reseptornya mana dia? Nah, ini bisa dilakukan tissue staining atau immunodetection dari sebuah jaringan. Cara kerjanya sama, di label menggunakan primary antibody dan secondary antibody yang nantinya bisa memberikan reaksi warna. Tapi juga bila bila memungkinkan bisa menggunakan tertiary antibody. Nah, perbedaan bukan perbedaan, yang khusus dari immunofluorescence ini adalah aplikasinya menggunakan mikroskop. Jadi eh, ketika sel yang sudah berhasil terwarnai dan terlabel, dan ada misalnya kita mau ngecek suatu virus itu infeksinya di sel apa saja, maka kita bisa mencobanya dengan mikroskop seperti ini. Ini juga contohnya ketika ada suatu reaksi dalam tubuh yang melibatkan reaksi antigen dan antibodi. Ya, ini mengenai histochemistry. Uh, Artinya dia itu akan memberikan warna pada sesuatu yang spesifik. Apa tuh? Pada suatu reaksi yang spesifik. Nah, ini adalah contohnya. Ketika kita akan melabel pada CD3, CD20, dan CD68. Oke. Pernah ingat yang namanya CD14 gitu. Nah, ini adalah benda yang sama. Artinya dia adalah addition receptor atau addition komponen dari addition glikoprotein yang ada di sel T. Tapi spesifik pada sel T tertentu atau sel tertentu. Nah, kalau sel T punyanya adalah CD4.
Nah, sel yang lain juga punya CD. Artinya dia itu adalah molekul-molekul penanda dari sebuah sel. Nah, CD3, CD20, dan CD68 ini adalah pada sel yang berbeda. Nah, supaya gampang ya. Nah, pada kasus yang ini, ketika diwarnai dengan hematosilin eosin, dia bentuknya seperti ini. Sedangkan ketika diwarnai dengan pewarna spesifik antigen antibody yang mendeteksi CD3, maka dia sebarannya seperti ini, CD20 sebarannya seperti ini, dan CD68 seperti ini. Jadi bisa mendeteksi sel yang berbeda gitu, pada kasus yang berbeda. Sehingga bisa didapatkan antara kontrol dan tesnya bisa terlihat berbeda. Itu cerita. Lalu bisa juga pada flow cytometrik, artinya digunakan untuk mengukur suatu jumlah sel. Misal mau mengukur jumlah sel T. Yang diukur adalah CD4 plusnya. CD4 plusnya nantinya dideteksi dengan suatu antibody, dan kemudian adalah antibody CD3-nya. Jadi dibuat satu suatu apa tuh? eh suatu larutan, apa ya, suatu kompleks antibody yang nantinya akan mendeteksi ya, ketika kita masukkan darah misalnya, sampel darah, kemudian kita masukkan ke dalam satu tube. Di sana itu kan ada macam-macam jenis sel nih. Macam-macam jenis sel ini nantinya akan menyulitkan kita mengukur berapa jumlah sel darah gitu misalnya, berapa jumlah eh, sel T gitu. Nah, yang sini dalam kasus ini yang diukur adalah sel T. Dari sel T-nya ini nantinya akan diukur dengan CD4 antibody. Kemudian dia itu ditambahkan ke sini, hmm, dan di alat flow cytometer dialirkan sampelnya ini ya, dialirkan dengan laju aliran yang konstan, dan apa ya, dideteksi dengan reaksi yang dihasilkan dari um, senyawa labelnya, sehingga kita bisa mengukur berapa jumlah CD4 plusnya dan berapa jumlah CD3 plusnya, sehingga diketahui berapa jumlah selnya. Nah, CD3 ini adalah untuk mengetahui jumlah sel sebetulnya. Kalau CD4 plus ini adalah untuk mengetahui sel T. Jadi kombinasi antara CD3 dan CD4 meyakinkan bahwa dia itu adalah sel T. Makanya yang digunakan adalah CD4 plus dan CD3 plus. Itu untuk mengukur jumlah sel T. Nah, itu cara kerja flow cytometry. Oke, ini dengan radioaktif. Radioaktif yang dilabel untuk mengetahui cell mediated cytotoxicity. Jadi untuk mengetahui berapa jumlah sel yang mati dan berapa jumlah sel yang masih hidup gitu. Artinya kalau dia masih, nah kan masalah kita kan kalau misalnya mau ngecek efektivitas terapi. Nah, bagaimana kita tahu dia itu selnya itu eh, mati atau hidup gitu. Nah, jangan-jangan selnya masih ada di sana tapi dia mati selnya gitu. Masanya masih ada. Nah, untuk mengetahui itu bisa dilakukan dengan seluruh assay atau cell mediated cytotoxicity. Jadi bisa dilakukan penandaan terhadap target sel dan kemudian dilabel, dan nantinya akan menghasilkan efektivitas dari terapinya itu berapa banyak dari sel yang masih hidup. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk immunoassay. Hmm, Mungkin ada pertanyaan tentang immunodiagnostik atau immunoassay. Silakan kalau ada.
Halo, apakah Aku tidak? dari teman-teman belum ada pertanyaan. Baik, oke. Terima kasih. Kalau gitu bisa kita akhiri ya. Terima kasih atensinya. Selamat siang. Nanti bisa kita. Oh ya, untuk ujiannya diatur aja. Saya bisa barengan sama Pak Man tadi atau em, bisa sendiri. Terserah kalian mengaturnya. Nanti saya akan mengikuti aja dari jadwal adik-adik semua. Oke, terima kasih. Baik, terima Ah, kasih Pak. Mohon izin meminta PPT-nya nih Pak. oke, ya siap. Terima kasih. Nggih, Selamat siang. terima Saya kasih tutup ya. Pak. Oh ya, ada yang raise hand. Ada apa ya? Oh, oke. Siap, siap. Oke, terima kasih. Saya tutup ya.